Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Benar saja, cahaya dan bayangan ini adalah seperti apa rupa Kaisar Naga Ilahi saat dia masih hidup. Sekarang, pergilah Long Hao Kiong, berdirilah 10.000 kaki di luar aula, Long Ling 100 kaki di luar aula, Long Aotian 100 kaki di dalam aula. Tetua Istana Dewa Naga itu berbicara perlahan, lalu berlutut dengan satu kaki menghadap kastil kuno itu. Xiao Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia akhirnya memahami peran peringkat. Long Hao Kiong dan Long Ling tentu saja sudah tahu aturannya sejak lama. Mereka mengangguk dan pergi dengan tidak sabar. Terbang ke ribuan kaki di luar aula, Long Hao Kiong tampak enggan. Terlalu sedikit manfaat yang bisa diperoleh di sini. Long Ling menghela napas, ia tiba 100 kaki di luar aula. Di sana ia bisa merasakan aura yang mulia Kaisar Naga Ilahi yang membuat Long Ling sangat bersemangat. Xiao Fan mengembuskan napas dan berkomunikasi dengan Dharma Naga, membiarkannya menutupi setiap meridian di tubuhnya dengan energi naga, tanpa meninggalkan cacat apapun. Xiao Fan khawatir ketahuan kalau masuk ke aula. Kalau sampai ketahuan, dia bisa kena masalah besar. Cepat pergi, desak Tetua Istana Dewa Naga. Xiao Fan mengangguk dan berjalan pergi. Sebenarnya, Tetua Istana Dewa Naga bisa mengerti mengapa Long Aotian ragu-ragu. Lagi pula, ini pertama kalinya dia melihat patung Kaisar Naga Ilahi dari dekat, jadi aneh kalau dia tidak bersemangat. Dia pernah merasakan hal ini sebelumnya. Xiao Fan melangkah masuk ke dalam kastil kuno dan berjalan 100 kaki ke depan. Ilahi merasakan tekanan yang luar biasa. Setelah jatuh sekian lama, masih ada tekanan seperti itu, gumam Xiao Fan. Ia menatap patung besar yang terukir wujud asli Kaisar Naga. Biasanya, semua orang berlutut di sini, bahkan pemimpin Istana Dewa Naga tidak terkecuali. Tetapi tidak mungkin meminta Xiao Fan untuk berlutut. Xiao Fan mengembuskan napas, menangkupkan tinjunya sedikit, lalu duduk bersila. Ia sangat bersyukur telah memenuhi syarat untuk memasuki istana. Jika ia berada di tempat Long Hao Kiong atau Long Ling berada, akan sulit baginya untuk melewatinya jika ia tidak berlutut. Xiao Fan merasakan darah naga mendidih di tubuhnya. Setelah tiba di sini, Dharma Naga sejati sangat gembira, dan sulit bagi Xiao Fan untuk menjelaskan emosi ini. Patung Kaisar Naga Ilahi yang besar memancarkan kekuatan yang mengerikan. Xiao Fan dapat merasakan kekuatan esensi darah yang kuat yang terkandung di dalamnya. Jadi begitu masalah besar. Xiao Fan menyipitkan matanya sedikit, dan dengan bantuan Wu Dao, dia melihat petunjuknya. Ketika Kaisar Naga Ilahi mati, ia mungkin memeras semua esensi darahnya, lalu memberikannya kehendak sendiri, yang menciptakan patung ini. Bahkan setelah miliaran tahun, selama esensi darahnya abadi, patung itu akan tetap hidup. Kesempatan yang tersisa untuk generasi mendatang memang tidak mudah. Xiao Fan menghela napas, dan auranya perlahan mulai meningkat. Ia ingin menggunakan Dharma Naga sejati untuk memindahkan patung Kaisar Naga Ilahi dan mendapatkan darah Kaisar leluhur naga darinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Setetes darah emas muncul dari dahi patung Kaisar Naga Ilahi dan perlahan melayang di depan Xiao Fan. Xiao Fan merasakan tekanan yang kuat dari setetes darah ini. Sepertinya setelah meminumnya, Xiao Fan akan menyelesaikan pemurniannya dan ranahnya bisa ditembus. Memang tidak mudah, gumam Xiao Fan, lalu segera menyingkirkan setetes darah emas itu. Ada batas waktu untuk mengunjungi patung Kaisar Naga Ilahi, dan Xiao Fan harus memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam waktu yang ditentukan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Long Hao Kiong dan Long Ling masing-masing memperoleh setetes darah merah, yang membuat mereka sangat gembira. Dan Xiao Fan telah memperoleh 3 tetes darah emas. Inilah esensi darah sejati Kaisar Naga Ilahi semasa hidupnya, sekaligus darah dengan kekuatan terbesar.
100 kali lebih kuat daripada darah merah biasa. Namun, Xiao Fan tidak puas, kecepatan ini terlalu lambat. Jika dia terus seperti ini, ketika waktunya habis, dia hanya akan mendapatkan paling banyak 3 tetes darah emas lagi. Apa yang harus aku lakukan, gumam Xiao Fan dalam hatinya. Pada saat ini, diagram bintang tiba-tiba merespons. Nak, aku bisa membantumu 80/20. Aku ambil 80% dan kamu ambil 20%, bagaimana? Suara diagram bintang muncul di telinga Xiao Fan. Xiao Fan tertegun, bagi dua diagram bintang tercengang, ia tidak menyangka Xiao Fan akan menawar. Nak, kamu harus mengerti, meskipun 80/20, kamu tidak akan rugi. Apa kamu mau melewatkan kesempatan bagus seperti ini? Tentu saja aku rugi, kata Xiao Fan ringan. Nak, permintaan terbesarku pasti tidak akan membuatmu menyesal, kata diagram bintang dengan marah. 70/30 aku setuju. Xiao Fan langsung mengangguk. Baiklah nak, dengarkan perintahku. Biarkan aura Dharma Naga sejati menyelimuti pintu masuk kastil dan jangan biarkan orang luar mendeteksi bagian dalam. Mengerti, kata diagram bintang. Ini tidak akan ketahuan. Xiao Fan bertanya-tanya. Kemungkinan 50% kamu hidup dan 50% kamu mati, ambil risiko. Kalau ada yang salah, kamu bisa memikirkan cara untuk lolos, kata diagram bintang. Xiao Fan, kamu kejam sekali. Xiao Fan ragu sejenak, lalu mengangguk setuju. Keberuntungan dan kekayaan dicari melalui risiko. Jika ingin mendapatkan keuntungan, bagaimana mungkin tanpa mengambil risiko? Bagus sekali, aku suka gayamu, kata diagram bintang sambil tersenyum. Xiao Fan mengembuskan napas, dan energi naga sejati meledak keluar, menuju gerbang kastil kuno, mengisolasi aura di dalam dan luar. Di dunia luar, bayangan besar Kaisar Naga Ilahi berangsur-angsur menghilang. Apa yang sedang terjadi? Belum waktunya. Kenapa patung Kaisar Naga Ilahi hilang? Tidak, aku tidak tahu. Apa terjadi? Sesuatu di kastil Istana Dewa Naga tiba-tiba gempar. Tak hanya keluarga kerajaan, tetapi juga kekuatan lain yang datang ke sini pun gempar. Sesuatu terjadi pada patung Kaisar Naga. Ini bencana besar. Banyak sekali orang yang bergegas menuju istana, semuanya ketakutan. Adapun Long Haoqiong dan Long Ling, mereka tercengang. Aku tidak bisa merasakan napas Kaisar Naga Ilahi lagi. Ini kenapa ini terjadi? Long Ling terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar. Aku juga tidak bisa merasakan aura Kaisar Naga Ilahi. Apa yang terjadi? Wajah Long Haoqiong berubah drastis. Ini adalah kesempatan langka yang memungkinkan mereka memperoleh darah Kaisar leluhur naga, menerima baptisan, mengambil darah naga, meningkatkan garis keturunan mereka sendiri, dan bahkan memiliki kesempatan besar untuk kembali ke garis keturunan leluhur mereka. Akibatnya, kesempatan ini tiba-tiba hilang. Ini kenapa ini terjadi? Tetua Istana Dewa Naga juga sangat terkejut dan berdiri di sana tercengang. Ada apa? Saat berikutnya, pemimpin Istana Dewa Naga muncul di samping Tetua Istana Dewa Naga dan berbicara dengan suara berat. Entahlah, itu terjadi begitu saja. Tetua Istana Dewa Naga berkata, haruskah kita masuk dan melihatnya? Pemimpin Istana Dewa Naga ragu sejenak, ia menyelidiki jiwa Long Aotian dan menemukan bahwa Long Aotian di dalam dirinya baik-baik saja. Sepertinya ia berhubungan dengan Kaisar Naga Ilahi, dan manfaat yang ia peroleh bahkan lebih besar. Ilani, mungkinkah ini niat Tuan Kaisar Naga Ilahi? Gumam pemimpin Istana Dewa Naga. Ia berpikir sejenak dan berkata, tidak, jangan masuk dulu. Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Bisa jadi ini niat Tuan Kaisar Naga Ilahi, kita tidak bisa menghentikannya. Mendengar ini, Tetua Istana Dewa Naga mengangguk, ya. Tak lama kemudian, sejumlah besar orang kuat berkumpul di dekatnya, dan masing-masing dari mereka terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa patung Kaisar Naga Ilahi menghilang lebih awal? Aura macam apa itu? Kenapa menghalangi gerbang kastil? Apakah kita akan masuk? Pemimpin istana. Tidak. Pemimpin Istana Dewa Naga menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan tebakannya.
Semua orang mengangguk setelah mendengar ini, berpikir bahwa pemimpin istana benar. Sekarang tampaknya hal ini mungkin memang demikian. Kehendak Kaisar Naga Ilahilah yang menentukan segalanya. Long Ling dan Long Haoqiong berlutut dengan bodoh di luar aula, tampak bingung. Kalian berdua, kembalilah, kata tetua istana Dewa Naga perlahan. Tidak mungkin, kenapa ini terjadi? Kesempatan yang datang sekali dalam 100 tahun. Long Haoqiong dan Long Ling tampak pucat dan lemah. Meskipun mereka telah mendapatkan beberapa tetes darah Kaisar Leluhur Naga, mereka masih punya separuh waktu dan mereka pantas mendapatkan lebih. Kalian, biarkan saja mereka. Tetua Istana Dewa Naga hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pemimpin Istana Dewa Naga, yang meminta Long Haoqiong dan Long Ling untuk terus menunggu di luar aula. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan yang mereka perjuangkan dengan keras, dan mereka pasti tidak akan rela melepaskannya. Para pemimpin Paviliun Zuilong, Sekte Senglong, Sekte Salong, dan orang-orang kuat lainnya tercengang. Pemimpin Paviliun, apa yang terjadi? Kenapa patung Kaisar Naga Ilahi hilang? Ya, kenapa? Apa yang terjadi? Pada saat ini, arena tempat pertarungan baru saja terjadi berada dalam kekacauan, dan sekelompok jenius berbicara satu demi satu, semuanya dengan ekspresi muram di wajah mereka. Itu aku juga tidak tahu. Ya, aku juga belum pernah mendengar hal seperti itu. Di dalam kastil, hampir saja. Kuharap mereka tidak berniat masuk. Xiao Fan menghela napas dan ekspresinya menjadi lebih rileks. Dia mengira dengan berbuat demikian dia akan menarik perhatian segerombolan orang kuat untuk menyerbu masuk ke dalam aula. Untungnya mereka tenang dan tidak melakukan hal itu. Baiklah, giliranmu, Xiao Fan berkomunikasi dengan diagram bintang. Yakinlah gelombang cahaya keemasan mengalir di sekitar Xiao Fan, dan kemudian cahaya keemasan menyebar ke patung Kaisar Naga Ilahi. Krak krak krak, patung Kaisar Naga Ilahi bergetar, matanya berkilat cemerlang, dan niat membunuh muncul. Xiao Fan merasa ngeri, tetapi saat berikutnya niat membunuh yang kuat ini menghilang. Hilang begitu saja, karena niat membunuh itu hanya muncul sebentar, maka tidak terbongkar sama sekali ke dunia luar. Ini Xiao Fan terkejut. Dia tidak menyangka diagram bintang begitu kuat. Dia merasa seakan-akan dia akan pingsan setiap saat karena hasrat membunuh yang mengerikan yang saja dia rasakan, namun hal itu dengan mudah diredam oleh diagram bintang. Saat berikutnya Xiao Fan melihat diagram bintang terus-menerus menyerap sejumlah besar darah emas dari dahi patung Kaisar Naga Ilahi. Xiao Fan terkejut. Dia sudah bekerja keras tadi hanya untuk mendapatkan 3 tetes. Alhasil, begitu diagram bintang keluar, puluhan tetes darah emas langsung didapatkan dalam sekejap mata. Tidak, ini baru permulaan. Dharma naga sejati dalam tubuh Xiao Fan sangat gembira dan sangat menginginkan darah emas. Melihat pemandangan ini, Xiao Fan sangat gembira. Ia tidak menyangka diagram bintang begitu kuat. Setelah beberapa saat, darah emas yang dihisap diagram bintang dari patung itu berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi darah merah tua. Aura darah ini jauh lebih rendah daripada darah naga emas, tetapi mereka juga merupakan harta langka. Cahaya keemasan terus melahap darah Kaisar Leluhur Naga. Akan tetapi, wajah patung Kaisar Naga Ilahi kini menampakkan ekspresi kemarahan yang menggelegar. Sayangnya, meskipun Kaisar Naga Ilahi sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setengah menit kemudian, diagram bintang kembali ke tubuh Xiao Fan, patung. Kaisar Naga Ilahi tampak sangat suram, aura yang muncul sebelumnya menghilang. Diagram bintang tidak lagi mengendalikan patung, dan aula kembali damai. Xiao Fan menghembuskan napas, dan di tangannya muncul 30% darah Kaisar Leluhur Naga yang diberikan oleh diagram bintang, hampir 100 tetes darah emas, dan ribuan tetes darah naga leluhur merah. Bagus sekali, Xiao Fan mengangguk senang. Dia segera memasukkan darah emas kembali ke diagram bintang, hanya menyisakan beberapa tetes di tangannya. Setelah itu, Xiao Fan meninggalkan aula.
Para tetua dan pemimpin istana-istana Dewa Naga kemungkinan besar akan menanyakan sesuatu padanya. Pada saat itu, Xiao Fan perlu menggunakan darah emas ini untuk menangani berbagai hal. Pada saat ini, Xiao Fan juga menarik aura yang melekat pada gerbang kastil kuno, di luar aula Long Hao Qiong dan Long Ling tertegun, dan merasakan napas Kaisar Naga Ilahi lagi. Mereka tak sabar untuk berlutut dan berdoa. Bayangan Kaisar Naga Ilahi muncul lagi, tetapi kali ini jauh lebih redup, dan wajahnya penuh amarah. Di Istana Dewa Naga, tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi, dan semua orang tercengang bagaimana bisa. Apakah menurutmu wajah Kaisar Naga Ilahi terlihat marah? Mengapa ini terjadi? Aku tidak tahu. Banyak sekali orang yang terkejut dan tercengang. Hal yang sama juga terjadi pada pemimpin Istana Dewa Naga, La berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah pemimpin Istana Dewa Naga memikirkannya, ekspresinya membeku, dan dia menebak sesuatu. Tatapannya terpaku saat dia melihat ke aula. Pemimpin Istana Dewa Naga sebelumnya telah menduga bahwa alasan Long Aotian begitu jenius adalah karena garis keturunannya. Dia menduga mungkin garis keturunan yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Ilahi tetapi tidak ada bukti. Sekarang, pemimpin Istana Dewa Naga merasa bahwa hal ini sangat mungkin. Jika sesuai dengan dugaannya, maka semuanya dapat dijelaskan. Waktu berlalu dengan lambat, dan cahaya serta bayangan patung Kaisar Naga Ilahi berangsur-angsur menghilang dan menyatu di aula. Di Istana Dewa Naga, banyak sekali pria kuat berlutut dan berteriak serempak. Selamat tinggal yang mulia Kaisar Naga Ilahi. Bayangan patung Kaisar Naga Ilahi menghilang dengan ekspresi marah di wajahnya. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, wajah Long Hao Qiong dan Long Ling memucat. Meskipun bayangan Kaisar Naga Ilahi muncul lagi, mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Pada saat ini, Xiao Fan melangkah keluar dari kastil, ekspresinya tenang. Mungkin tidak banyak esensi darah yang tersisa di patung Kaisar Naga Ilahi. Long Aotian, apa yang terjadi barusan? Melihat Xiao Fan, Long Hao Qiong berbicara dengan marah. Ya, Long Aotian, apa yang terjadi barusan? Mengapa cahaya dan bayangan yang mulia Kaisar Naga Ilahi menghilang? Long Ling juga berbicara dengan marah. Mereka semua curiga bahwa hilangnya bayangan yang mulia Kaisar Naga Ilahi barusan ada hubungannya dengan Long Aotian, cahaya dan bayangan menghilang. Apa maksudnya? Apa terjadi sesuatu? Tanya Xiao Fan heran, pura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Long Hao Qiong tertegun dan berkata dengan heran. Apa yang harus aku ketahui? Kata Xiao Fan dengan bingung. Ini apa yang terjadi? Long Ling juga bingung. Faktanya, sekarang setelah mereka tenang dan memikirkannya, Long Aotian memiliki kekuatan yang hampir sama dengan mereka. Apa yang dapat dia lakukan? Awalnya, Long Hao Qiong dan Long Ling sama-sama mengira bahwa Long Aotian lah yang menyebabkan masalah dan dengan sengaja menghalangi mereka memperoleh keuntungan apapun. Tetapi sekarang tampaknya itu tidak ada hubungannya dengan Long Aotian. Pada saat ini, pemimpin Istana Dewa Naga perlahan turun dan berdiri di tengah kelompok. Salam pemimpin istana. Salam pemimpin istana. Salam pemimpin istana. Xiao Fan, Long Hao Qiong dan Long Ling memberi hormat. Pemimpin Istana Dewa Naga mengangguk. Ia menatap Xiao Fan dan berkata dengan suara berat, apa yang terjadi di sana barusan? Baiklah Tuan Guru, tadi tiba-tiba muncul seberkas cahaya keemasan, dan aku merasa wajah yang mulia Kaisar Naga Ilahi bergerak. Xiao Fan berpikir sejenak lalu berkata. Panggilan Xiao Fan kepada pemimpin Istana Dewa Naga sebagai Tuan Guru tentu saja membuat mereka berdua semakin dekat. Pemimpin Istana Dewa Naga juga tercengang, ia tak menyangka Long Aotian akan berubah pikiran secepat itu. Suasana hatinya sedang baik. Ayo, katakan padaku, bagaimana gerakannya? Kata pemimpin Istana Dewa Naga dengan suara berat. Ini pertama naik, lalu turun, lalu Xiao Fan mulai menjelaskan. Kata-katanya sangat samar, dan pemimpin Istana Dewa Naga juga sangat bingung.
Karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi sekarang, yaitu tebakannya benar. Pemimpin Kaisar Naga Ilahi mengenali darah di tubuh Long Aotian. Dikala ia gembira, ia juga merasa marah, karena mengira garis keturunannya saat ini terlalu rendah atau karena hal lain. Ini sangat mungkin terjadi. Pemimpin Istana Dewa Naga menghela napas, menatap Long Haoqiong dan Long Ling yang tercengang, lalu berkata dengan suara berat. Masalah ini tidak boleh bocor dulu. Ya. Long Haoqiong dan Long Ling menanggapi pada saat yang sama, keduanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Long Aotian benar-benar melihat pergerakan wajah patung Kaisar Naga Ilahi. Hal semacam ini tidak pernah terdengar, cukup membuktikan bahwa Long Aotian luar biasa. Pemimpin Istana Dewa Naga berpikir sejenak, menatap Xiao Fan, dan berkata dengan suara berat. Berapa banyak darah Kaisar leluhur naga yang telah kamu peroleh? Ini Xiao Fan mengeluarkan beberapa botol giok dari cincin penyimpanan dan membukanya. Setelah membukanya, gumpalan udara keemasan mengalir. Pemimpin Istana Dewa Naga, Long Haoqiong, dan Long Ling semuanya tampak berubah. Benar saja, pemimpin Istana Dewa Naga terkejut. Apa yang diperoleh Xiao Fan adalah esensi darah Kaisar Naga Ilahi, bukan darah biasa. Yang merah itu adalah darah biasa dari Yang Mulia Kaisar Naga. Terlebih lagi, Long Aotian memperoleh lebih dari 10 tetes darah emas. Jika bukan karena persetujuan Yang Mulia Kaisar Naga Ilahi, dia tidak akan pernah bisa memperoleh kesempatan sebesar itu. Long Haoqiong dan Long Ling juga terkejut. Darah emas yang legendaris. Ini darah Yang Mulia Kaisar Naga Ilahi. Baiklah, ayo pergi. Pemimpin Istana Dewa Naga berbicara perlahan, dan matanya menatap Xiao Fan dengan lebih ramah. Inilah garis keturunan yang tersisa dari Yang Mulia Kaisar Naga Ilahi, ya, memang harus seperti ini. Garis keturunan kerajaan alam Naga Ilahi hanya pernah memperoleh paling banyak 2 tetes darah emas dalam satu waktu. Sekarang, Long Aotian mendapat selusin tetes. Setelah beberapa orang pergi, istana perlahan kembali sunyi. Kecuali Xiao Fan, tidak seorang pun tahu apa yang baru saja terjadi di istana. Baiklah, semuanya, silakan bubar. Pada saat ini, para tetua Istana Dewa Naga muncul di area arena dan berbicara kepada orang-orang dari Paviliun Zuilong, Sekte Senglong, dan kekuatan lainnya. Ya, baiklah. Semua menanggapi secara serentak, dan mereka pergi bersama para jenius dari kekuatan mereka masing-masing. Istana Dewa Naga, aula utama, pada saat ini, hanya Xiao Fan dan pemimpin Istana Dewa Naga yang ada di sini. Kamu sangat baik, Long Aotian. Pemimpin Istana Dewa Naga berbicara perlahan. Xiao Fan tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud pemimpin Istana Dewa Naga. Mungkinkah pihak lain telah melihat sesuatu? Seharusnya tidak seperti ini. Xiao Fan merasa dia telah menyembunyikannya dengan baik. Melihat Long Aotian tertegun, pemimpin Istana Dewa Naga tersenyum perlahan dan berkata, tidak mungkin kamu tidak tahu tentang pengalaman hidupmu. Xiao Fan, tidak. Xiao Fan tampak bingung. Hehe, aku menyelidiki latar belakangmu dan menemukan bahwa kamu adalah seorang kultivator biasa tanpa latar belakang apapun. Pemimpin Istana Dewa Naga tersenyum perlahan. Dia tidak ingin merahasiakannya, karena takut membuat Long Aotian, murid baru kesayangannya, takut. Xiao Fan mengangguk. Ya, mungkin kamu belum tahu, tapi sebenarnya kamu memiliki darah Yang Mulia Kaisar Naga Ilahi di tubuhmu, kata pemimpin Istana Dewa Naga perlahan. Xiao Fan. Xiao Fan tercengang. Tuan, apa maksudmu? Tanya Xiao Fan dengan heran. Kamu tak perlu terkejut, bahkan ini juga analisisku. Pemimpin Istana Dewa Naga tersenyum perlahan dan berkata, patung Kaisar Naga Ilahi mengenalimu, jadi dia memberimu darah emas. Darah naga di tubuhmu masih sangat murni, jadi itulah mengapa aku berpikir begitu. Mendengar ini, Xiao Fan akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh pemimpin Istana Dewa Naga. Pihak lain salah paham, apakah ini benar? Kata Xiao Fan dengan kaget. Hehehe, kamu tak perlu panik, ini memang seharusnya begitu.
Pemimpin Istana Dewa Naga sama sekali tidak terkejut saat melihat ekspresi terkejut Long Aotian. Apa Xiao Fan berdiri di sana dengan tercengang. Hehe, jadi, kamu berdarah bangsawan. Pemimpin Istana Dewa Naga tersenyum perlahan. Dia tidak mengatakan bagian kedua kalimatnya. Kekuatan darah dalam tubuh Long Aotian seharusnya lebih murni daripada darah bangsawan saat ini. Xiao Fan masih terkejut. Aktingnya begitu realistis, sempurna, dan alami. Hehehe Aotian, gurumu ini pasti akan melatihmu dengan baik di masa depan. Pemimpin Istana Dewa Naga terkekeh. Sekarang telah dipastikan bahwa Long Aotian adalah keturunan yang mulia Kaisar Naga Ilahi yang ditinggalkan. Pemimpin Istana Dewa Naga harus menjaga Long Aotian dengan baik. Terima kasih, guru. Xiao Fan mengepalkan tangannya. Wajahnya masih penuh keterkejutan. Sebenarnya, Xiao Fan benar-benar terkejut saat ini. Dia tidak menyangka akan disalahpahami oleh pemimpin Istana Dewa Naga. Dari sudut pandang saat ini, tampaknya aku dapat bertahan di alam naga ilahi lebih lama lagi. Xiao Fan juga ingin pergi ke Sekte Jiulong, sehingga dia bisa menggunakan identitasnya sebagai murid dari pemimpin Istana Dewa Naga untuk mengunjungi kekuatan besar di alam naga ilahi. Setelah mendapatkan manfaat yang cukup, Xiao Fan menepuk pantatnya dan pergi rencananya sempurna. Hehehe, baiklah, kamu turun dan istirahatlah. Pemimpin Istana Dewa Naga tertawa, lalu memerintahkan orang-orang untuk membawa Xiao Fan pergi. Orang yang membawa Xiao Fan pergi bukanlah seorang pelayan, melainkan seorang putri Istana Dewa Naga. Salam, Long Aotian, namaku Xiyun. Seorang wanita cantik berjubah emas berjalan di depan Xiao Fan. Wanita ini berada di tingkat ke-8 ranah Jingtian, yang lebih tinggi dari Xiao Fan. Namun, Xiyun sama sekali tidak berani meremehkan Long Aotian. Ia menjadi yang pertama dalam kompetisi dan mengalahkan Long Haoqiong, Long Ling, dan para petarung kuat lainnya dari generasi muda. Xiao Fan mengangguk, merasa bahwa orang lain sedang menatapnya dengan tatapan aneh. Ikutlah denganku, kata Xiyun sambil tersenyum. Xiao Fan mengangguk dan mengikuti Xiyun pergi. Setelah Xiao Fan dan Xiyun pergi, pemimpin Istana Dewa Naga tersenyum tipis dan berkata, "Kuharap kamu berhasil." Pemimpin Istana Dewa Naga secara khusus meminta Xiyun datang ke sini karena dia ingin Xiyun bisa akrab dengan Long Aotian dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempertemukan mereka. Xiyun awalnya tidak mau, tetapi Long Aotian menjadi yang pertama, mengalahkan para jenius seperti Long Haoqiong dan Long Ling, dan pemimpin Istana Dewa Naga baru saja memberitahunya secara diam-diam bahwa Long Aotian memiliki darah Kaisar Naga Ilahi di tubuhnya. Xiyun langsung berubah pikiran dan ingin bergaul baik dengan Long Aotian. Xiyun membawa Xiao Fan ke aula samping yang mewah di Istana Dewa Naga. "Aotian, disinilah tempatmu beristirahat," kata Xiyun sambil tersenyum. "Pemimpin istana berpesan agar aku menjagamu baik-baik di masa depan. Kamu bisa menghubungiku jika butuh sesuatu." "Baiklah, terima kasih." Xiao Fan mengangguk. Xiao Fan masa kini memang belum pernah bertemu banyak wanita, tetapi ia juga veteran dalam banyak pertempuran. Ia langsung bisa melihat sesuatu dari sikap Xiyun. Wanita ini tertarik padanya, harus diakui. Wanita bernama Xiyun ini sangat cantik, terutama karena ia adalah seorang putri kerajaan dari Istana Dewa Naga. Ia memiliki darah bangsawan dan temperamen yang luar biasa sehingga sulit bagi pria untuk mengendalikan diri. "Kalau begitu aku akan masuk dan istirahat dulu," kata Xiao Fan. Ada Ye Miaoyin, Chang Sun Ning dan yang lainnya di wilayah Bintang Hongtian. Xiao Fan tidak ingin main-main dengan gadis lain di luar sekarang. Kenapa kamu tidak mengundangku masuk dan duduk sebentar?" tanya Xiyun langsung. Apa kamu mau masuk dan duduk sebentar?" Xiao Fan tertegun, seorang wanita yang sangat lugas, mirip seperti Yu Qiong Yao dan Hong Mo. "Aku mau." Xiyun mengangguk. "Ini baiklah." Xiao Fan mengangguk. Sejujurnya, Xiao Fan merasa sangat jijik. Sebelumnya, dia pernah berhubungan seks dengan Ciyu Lianxiang ketika menyamar sebagai Ji Baifeng, dan dia merasa jijik saat itu. Sekarang,
Xiao Fan bahkan tidak tahu wajah siapa yang dia gunakan. Jika terjadi sesuatu antara dia dan Xiyun, dia pasti akan merasa sangat jijik. Namun, Xiyun tidak tahu, jadi dia mengambil inisiatif dan pergi ke aula samping bersama Xiao Fan. "Aotian, kamu sangat menarik," kata Xiyun sambil tersenyum, mengedipkan matanya. Xiao Fan, lalu, keduanya sedang minum teh sambil berhadap-hadapan. Ruangan itu sangat mewah dan penuh energi spiritual. Ada banyak tanaman herbal yang ditanam di halaman, yang memancarkan energi spiritual yang kuat sepanjang waktu. Aula samping ini disebut Aula Longxi, konon disinilah tinggal pangeran yang paling dicintai Kaisar Naga Ilahi semasa hidupnya. Pemimpin Istana Dewa Naga menempatkan Xiao Fan di sini, yang menunjukkan betapa ia menghargai Xiao Fan. Sayang sekali jika dia tahu yang sebenarnya, dia mungkin pingsan karena marah. "Long Aotian, di mana kamu tinggal sebelumnya?" Xiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Di luar," kata Xiao Fan ringan. "Di luar mana?" tanya Xiyun. "Di luar ya, di luar sisi timur alam naga." "Ilahi," kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Dia tidak familiar dengan alam naga ilahi dan khawatir telah mengatakan sesuatu yang salah, tetapi Xiyun menolak menyerah dan terus bertanya. "Aotian, berapa umurmu?" "Kurang dari 2000 tahun, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. "Apakah kamu punya seorang wanita?" "Ini tidak." "Apakah orang tuamu masih hidup?" "Sudah mati." Xiao Fan kewalahan dengan pertanyaan Xiyun. Pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar membingungkan dan membuat Xiao Fan pusing. Ia sempat bingung bagaimana menjawabnya. "Kamu tampak sangat takut padaku," kata Xiyun sambil tersenyum, dan merasa wajah Xiao Fan sangat jelek. "Yah tidak." Xiao Fan menggelengkan kepalanya. "Aku belum lama menyelesaikan kompetisi, jadi tubuhku belum pulih. Jika aku kehilangan ketenanganku, mohon maafkan aku." Arti perkataan Xiao Fan sangat jelas, yaitu dia sedang tidak enak badan dan ingin kamu pergi. Sayangnya, meski Xiyun jelas mengerti, dia tidak punya niat untuk pergi. "Baiklah Aotian, kalau kamu mau sembuh, aku bisa membantumu," kata Xiyun sambil tersenyum. Xiao Fan, "Tidak perlu, jangan khawatir. Pemimpin istana memintaku menjadi pemandumu. Sebaiknya kamu mendekat," kata Xiyun sambil tersenyum. Xiao Fan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Itu adalah niat pemimpin istana Dewa Naga. Xiao Fan harus mengakui bahwa Xiyun sangat cantik dan dia memang sedikit tersentuh, tapi sekarang, Xiao Fan tidak ingin terlibat dengan alam naga ilahi. "Kamu kelihatannya tidak senang," tanya Xiyun heran. "Tidak, Xiao Fan menggelengkan kepalanya. "Aku sedang tidak enak badan, jadi aku ingin istirahat." "Apakah aku menghalangi? Bagaimana menurutmu?" kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu dan kembali besok." Xiyun menghela napas, lalu berbalik dan pergi. Xiao Fan menghela napas lega setelah Xiyun pergi. "Sudah cukup lama aku tidak merasakan perasaan dilema seperti ini. Sudahlah, aku harus berlatih." Xiao Fan menghela napas, berniat untuk memurnikan selusin tetes darah emas yang ditunjukkan kepada pemimpin istana Dewa Naga tadi. Xiao Fan menghela napas, dan baru setelah memasang penghalang, dia mulai berlatih. Xiao Fan mengeluarkan darah emas dan mulai memurnikannya. Aura naga yang kuat meledak, dan dharma naga sejati di tubuh Xiao Fan menjadi sangat bersemangat, menunjukkan emosi yang tidak sabar. Xiao Fan menghembuskan napas, mengambil setetes darah emas dan mulai memurnikannya. Pemurniannya sangat sederhana, dan semua aura naga yang terkandung dalam darah emas akan kembali ke bentuk naga yang sebenarnya. Dan kekuatan spiritual besar di dalamnya semua adalah milik Xiao Fan. Dharma naga sejati sangat gembira, dan segera melahap aura naga dalam darah emas dengan liar untuk membuat dirinya lebih kuat. Aura Xiao Fan sendiri juga terus meningkat. Setelah sekian lama, fondasinya telah lama longgar dan ia dapat mengalami terobosan terus-menerus. Duar. Setengah hari kemudian, Xiao Fan berhasil mencapai puncak tingkat keempat ranah Ziyuan. Setengah hari kemudian,
Xiao Fan berhasil mencapai tahap awal tingkat kelima ranah Ziyuan. Aura terobosannya begitu mencengangkan. Jika bukan karena penghalang yang telah ia buat sebelumnya, mungkin itu akan mengguncang seluruh istana Dewa Naga. Keesokan harinya Xiyun datang dan melihat Aula Longzi tempat Xiao Fan berada diselimuti penghalang. Ia menggelengkan kepala dan pergi dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Pada hari-hari yang tersisa, Xiyun akan datang setiap hari, tetapi sayangnya penghalang yang dipasang Xiao Fan masih ada. Hal ini membuat Xiyun sangat marah, dan dia merasa bahwa Long Aotian sengaja menghindarinya. Semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin Xiyun menginginkannya. Dia menjadi sangat tertarik pada Long Aotian. Dalam sekejap, 7 hari berlalu. Aura Xiao Fan meningkat saat ia memurnikan tetes darah emas. Ia telah mengokohkan posisinya di tahap awal tingkat kelima ranah Ziyuan dan kini sedang berjuang untuk mencapai tahap menengah tingkat kelima ranah Ziyuan. Hancurkan, duar, duar. Xiao Fan meraung, dan kultivasinya terus menerobos, mencapai tahap menengah tingkat kelima ranah Ziyuan. Sudah cukup. Xiao Fan menghela napas dan mulai menstabilkan ranahnya. Dia masih memiliki sejumlah besar darah emas, tetapi sekarang dia tidak dapat memurnikannya lagi. Hampir sampai, gumam Xiao Fan. Kultivasinya kini telah mencapai tahap menengah tingkat kelima ranah Ziyuan. Kekuatanku kalau aku naik ke ranah Jingtian, aku ingin tahu apakah aku bisa melindungi diriku sendiri. Xiao Fan bergumam, diam-diam menebak celah antara dirinya dan Qin Wuhan serta pemimpin istana Dewa Naga. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya. Xiao Fan memang sangat kuat sekarang, tetapi dibandingkan dengan mereka, masih ada celah besar. Bahkan jika Xiao Fan berhasil mencapai ranah Jingtian, ia mungkin masih akan sedikit tertinggal. Lagi pula, Qin Wuhan, pemimpin istana Dewa Naga, dan yang lainnya bukanlah orang biasa. Terlebih lagi, pemimpin istana Dewa Naga memberi Xiao Fan perasaan bahwa dia sama sekali tidak berada di ranah Shenlun. Lupakan saja, aku tidak ingin memikirkan hal-hal itu, gumam Xiao Fan. Ia berencana untuk mengonsolidasikan kultivasinya lalu pergi jalan-jalan. Pada saat ini, Xiyun sekali lagi datang keluar Aula Longzi tempat Xiao Fan berada. Napasnya sudah stabil. Mengerikan sekali, gumam Xiyun, matanya penuh keheranan. Sebelumnya, Xiao Fan mengalami terobosan di aula samping. Saat itu, ia berada di luar dan sangat terkejut. Ia tidak menyangka terobosan Long Aotian akan menimbulkan kegaduhan sebesar itu. Xiyun ragu sejenak, lalu menghampiri dan mengetuk pintu aula Longzi. Duar, duar, duar. Aotian, apakah kamu sudah keluar? Aotian, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar Xiyun berbicara kalimat demi kalimat di luar istana Longzi, wajah Xiao Fan berkedut di dalam istana. Tidak apa-apa, aku sedang berkultivasi. Tolong jangan ganggu aku. Mendengar suara Xiao Fan datang dari aula Longzi, Xiyun menghela napas, mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Dia merasa sangat malu. Xiyun sangat populer di istana Dewa Naga dan juga merupakan putri kesayangan istana pemimpin istana Dewa Naga. Tapi Long Aotian justru mengabaikannya. Xiyun tentu saja tidak puas, berpikir bahwa dia begitu luar biasa, mengapa Long Aotian meremehkannya. Tanpa dia sadari Xiao Fan tidak memandang rendah dirinya, tetapi khawatir sesuatu mungkin terjadi di antara mereka, yang akan merepotkan. Dan sekarang, seluruh dunia naga dihebohkan dengan berita bahwa Long Aotian telah menjadi murid pemimpin Istana Naga dan bergabung dengan keluarga kerajaan. Banyak orang dari Istana Dewa Naga yang sebelumnya pergi bergegas kembali ke Istana Dewa Naga untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Alasan mereka ingin mengetahuinya bukan hanya karena Xiao Fan adalah murid dari pemimpin Istana Dewa Naga, tetapi juga karena dia tinggal di Aula Longzi. Aula Longzi sebelumnya kosong. Itu adalah tempat yang hanya bisa ditinggali oleh pewaris masa depan, dan itu punya arti yang berbeda. Banyak orang kini mengira bahwa pemimpin Istana Dewa Naga bermaksud menjadikan Long Aotian sebagai penerusnya, jadi ia membiarkannya tinggal di Aula Longzi. Terlebih lagi,
Siun sangat dekat dengan Long Aotian sehingga konon dia pergi ke Aula Longzi setiap hari. Jika memang begitu, bukankah itu berarti pemimpin Istana Dewa Naga sudah membuat keputusannya? Oleh karena itu, sekelompok orang di Istana Dewa Naga tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan pergi ke Istana Dewa Naga untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di antara mereka ada beberapa pengagum Siun. Ketika mereka mengetahui bahwa Siun dan Long Aotian dekat, mereka menjadi marah. Setelah tiba di Istana Dewa Naga, mereka tidak bertindak gegabah, tetapi terlebih dahulu mencari beberapa orang yang pernah bertarung dengan Xiao Fan sebelumnya, mencoba mencari tahu situasinya. Long Yi, Long Ling, Long Haoqiong, dan yang lainnya sangat sibuk. Anggota klan naga yang lebih kuat dan senior datang untuk menanyakan tentang Long Aotian. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Benar, Long Yi mengangguk, sangat kuat, bahkan mengerikan. Aku sama sekali bukan tandingannya. Aku tidak tahu kenapa dia begitu kuat. Jika kamu melawannya, apakah kamu tidak punya peluang untuk menang? Tanya orang kuat kerajaan itu lagi. Tidak sama sekali. Orang ini begitu kuat sehingga aku tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Long Yi menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini baiklah, aku mengerti. Aku sarankan kamu jangan cari masalah dengannya, kata Long Yi. Orang ini disebut Long Yuan, dan dia berada di tingkat pertama ranah Shenlong. Dia memiliki hubungan baik dengan Long Yi sebelumnya. Meskipun tingkatan Long Yuan lebih tinggi dari Long Yi, mereka berdua akur layaknya orang dewasa karena mereka berasal dari generasi yang sama. Kenapa kamu berkata begitu? Long Yuan tertegun dan bertanya dengan suara berat. Apakah menurutmu aku bukan lawannya? Ini sulit dikatakan. Aku selalu merasa dia tidak sederhana. Lebih baik tidak memprovokasi dia, kata Long Yi perlahan. Baiklah. Long Yuan mengangguk dan tidak banyak bicara. Ia pikir Long Yi takut pada Long Aotian, dan itulah mengapa ia berkata begitu padanya. Aku pergi. Long Yuan berdiri dan berkata. Selamat tinggal. Long Yi mengepalkan tangannya. Situasi di kediaman Long Haoqiong dan Long Ling sama dengan Long Yi. Banyak anggota keluarga kerajaan yang berpengaruh datang ke sana untuk menanyakan tentang Long Aotian. Hasil yang diperoleh serupa dengan Long Yi. Long Aotian sangat kuat, dan dia baru berada di ranah Ziyuan. Orang seperti ini memiliki masa depan yang cerah. Sebaiknya jangan memprovokasi dia. Baiklah, aku mengerti, terima kasih. Selamat tinggal. Orang-orang terus meninggalkan tempat Long Haoqiong dan Long Ling berada, dan mereka semua sangat agresif, meskipun setelah bertanya, pihak lain menyuruhnya untuk berusaha tidak memprovokasi Long Aotian, tetapi bagaimana mungkin mereka yang begitu sombong dan angkuh, menelan semua ini. Oleh karena itu, semua orang yang pergi, dengan momentum besar, menuju ke Aula Longzi. Terutama beberapa pengejar Siun, mereka penuh dengan niat membunuh. Di antara mereka, hanya ada 2 orang di ranah Shenlong. Keduanya berada di tingkat pertama ranah Shenlong. Sebagian besar lainnya berada di antara tingkat ke-8 dan ke-9 ranah Nirvana. Namun, mereka tidak mencari masalah dengan Long Aotian sendirian. Mereka akan menemukan alasannya nanti dan bekerja sama untuk menghancurkan Long Aotian. Saat itu, semua orang tiba di luar Aula Longzi dan melihat. Penghalang terpasang di luar. Banyak pria saling memandang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Long Aotian, keluar dan temui aku. Seorang pria di tingkat ke-9 ranah Nirvana berbicara, tidak ada pergerakan di Aula Longzi. Long Aotian, di mana dia? Apa kamu tuli? Long Aotian, biarkan kami masuk. Long Aotian, di mana orangnya? Sekelompok orang tiba di Aula Longzi dengan momentum besar, tetapi Long Aotian menolak untuk menemui mereka dan bahkan menolak untuk membuka pintu. Sekelompok orang itu sangat marah dan segera mengambil tindakan untuk mendobrak penghalang Aula Longzi. Kamu, hentikan. Pada saat ini, Siun datang dengan cepat dari kejauhan. Siun-ka, kenapa kamu ada di sini? Ya, Siun, kenapa kamu di sini? Ketika beberapa pengagum Siun melihat Siun datang ke sini,
mereka tidak dapat menyembunyikan senyum di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak menyangka Si Yun begitu peduli terhadap Long Aotian, bocah tampan ini. "Apa yang kalian lakukan di sini?" kata Si Yun dengan marah. "Aku tidak melakukan apa-apa." Salah satu pengagum Si Yun tersenyum lemah. "Tidak ada apa-apa. Apa yang kalian lakukan?" Si Yun melihat sekeliling, sangat marah. "Si Yun, pergilah. Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu." Long Yuan berbicara dengan suara dingin dan agresif. "Kamu apa yang ingin kamu lakukan?" "Biar kukatakan saja, Long Aotian adalah murid pemimpin istana, jangan bertindak gegabah," kata Si Yun cemas. Apa hebatnya menjadi murid pemimpin istana? Mungkinkah garis keturunannya lebih mulia daripada kita? Long Yuan mendengus dingin, dan niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Faktanya, kebanyakan orang yang hadir memang seperti ini. Niat membunuh mereka terhadap Long Aotian sebagian besar berasal dari rasa iri. Bagaimana mungkin seorang anak yang bukan keturunan istana Dewa Naga bisa disukai oleh pemimpin istana? Benar sekali, orang ini pasti berpura-pura pemimpin istana, mungkin telah ditipu olehnya. Ayo kita buat dia mengakuinya. "Si Yun, silakan pergi. Apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu." Sekelompok orang angkat bicara satu demi satu, dan kata-kata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Long Aotian. "Jangan bertindak gegabah, atau aku akan pergi dan melapor pada pemimpin istana," kata Si Yun cemas. Sekarang pemimpin istana tidak ada di istana, percuma saja kau pergi." Kultivator ranah Shenlun lainnya mendengus dingin. Kalau begitu aku akan mengirim pesan kepada pemimpin istana." Si Yun menggertakkan giginya dan mengeluarkan slip giok komunikasi di depan umum, lalu mengirim pesan kepada pemimpin istana Dewa Naga. "Si Yun, kamu gila." "Benar sekali. Kamu benar-benar mengadu kepada pemimpin istana karena orang luar seperti itu." "Benar sekali, Si Yun, kamu gila." Beberapa orang berbicara dengan marah, bahkan para pengejar Si Yun pun sangat marah. Siapa suruh kalian menindas Long Aotian?" Si Yun mendengus dingin, tidak puas. Tak lama kemudian, berita sampai ke slip giok komunikasinya. Namun, setelah melihat ini, wajah Si Yun berubah. "Bagaimana mungkin?" gumam Si Yun kaget. Pemimpin istana Dewa Naga memberitahu Si Yun bahwa dia tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah pertarungan antar generasi muda. Apa yang dikatakan pemimpin istana? Ya, Si Yun, apa yang dikatakan pemimpin istana? Si Yun, katakan sesuatu. Tidak ada apa-apa. Si Yun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.